Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi fattahi alim bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atal hamim malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulas kembali ya tentang masalah sifatul huruf. Ya, kalau makharij sudah, sekarang kita akan masuk ke sifat. Nah, di 2 minggu sebelumnya sudah dibahas sebahagian, tapi kita coba menggunakan kitab. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat itu pada akhirnya nanti dibagi 2. Ada yang punya lawan, ada yang tidak lawannya. Jadi sifat ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Nah, intinya gitu. Kita akan mulai dengan sifat yang ada lawannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala. An-Nazim, orang yang menazamkan, yaitu Imam Ibnu Jazari, beliau menyampaikan sifatuha, sifat-sifat huruf itu adalah jahrun, warikhun, mustafil, kemudian munfatihun, musmatatun, wadidda, dan lawannya kul, katakan. Itu nanti sifat itu ada jahr, rukhawah, istifal, infitah, dan ismat. Nah, lawannya jahar, hams. Kemudian lawannya kemudian rukhwah, lawannya syiddah. Kemudian ada nanti sifat antara keduanya namanya bainiyah. Kemudian mustafil, mustafil lawannya isti'la, istifal lawannya isti'la. Kemudian infitah lawannya itu adalah itbaq, kemudian ismat lawannya idlaq. Ini akan dibahas satu-satu. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatim bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dagdin qidh hasar wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Di sifat yang pertama itu adalah sifat al-hams. Al-hams lawannya al-jahr. Nah, kemudian sifat yang kedua namanya asyiddah, lawannya rukhawah. Ini lawannya rukhawah. Kemudian ada satu sifat tambahan, sifat antara keduanya namanya bainiyah atau tawassu. Kemudian isti'la lawannya istifal, kemudian itbaq lawannya infitah, kemudian idlaq lawannya ismat. Nah, kita mulai, ini hams lawannya jahr. Mulai dari hams ya, sebagaimana yang ada di kitab. Hams itu secara bahasa itu al-khafa, samar. Itu hams secara bahasa samar, tapi secara istilah adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf itu karena lidhafil i'timad 'alal makhraj, karena tidak begitu kuat bertumpu kepada makhraj gitu. Tidak bertumpu dengan kuat ke makhraj sehingga nafas itu mengalir. Kemudian wanfitahul wataraini as-sautain, kemudian terbuka 2 pita suara itu sehingga suara itu dari situ keluar. Si hawa udara itu fayamurrul hawa'u min khilalihima, hawa udara itu keluar dari situ. Hams itu dikumpulkan dalam sebagaimana di nazam fahatsahu syakhsun sakat. Yaitu fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, dan
kaf, kemudian ta. Ya. Ya, ketika misalnya kita sukunkan, karena memang untuk mengetahuinya kita mensukunkan, misalnya af, 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 itu ada aliran udara yang keluar cukup kuat. Ah, ah. Jadi dikasih hamzah terus sukunkan, nanti akan terasa sifat hams. As, as, ah, ah, dinas, ih, gitu. Ash, akh, akh, as, 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 ak, ak, ak. Itu. Kemudian at, at. Itu sifat-sifat hams. Jadi udara itu terasa keluar. Kenapa? Karena di sini si pita suara itu lebih terbuka gitu. Nah, akan lebih terasa itu ketika disukunkan untuk lebih mengetahui ini hams atau tidaknya itu ketika disukunkan. Nah, kemudian lawannya adalah jahar. Jahar itu artinya i'lan, jelas. Ya. Maksudnya tertahan nafas ketika mengucapkan huruf, karena kuatnya si huruf itu bertumpu ke makhraj. Ya. Kuatil i'timad alal makhraj. Juga wantibaqul wataroin as-sautiyain. Ini jahar, jadi tertutupnya dua pita suara. Ya, sehingga udara tidak mengalir dari keduanya. Yaitu huruf-hurufnya adalah semua huruf-huruf hijaiyah yang 29 kecuali huruf hams yang 10 tadi. Selain fahathahu syakhsun sakat itu huruf-huruf yang jahar ya. Kemudian yang berikutnya adalah syiddah, sifat yang tadi hams lawannya jahar, sekarang syiddah. Syiddah secara bahasa itu al-quwah, kuat. Nah, secara istilah inhibasus saut, tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya dia itu bertumpu kepada makhraj. Itu namanya syiddah. Huruf-huruf syiddah itu adalah ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Kalau kita sukunkan hamzah, a. Gitu. Jadi tertahan suara itu karena kuatnya dia bertumpu ke makhraj. Jim, ad, gitu. Dal, ad, qaf, ak, to, al, gitu. Ba, ab, kemudian kaf, ak, ta, at. Nah, jadi dia itu tertahan suara itu karena kuat si makhraj, bertumpu si huruf itu bertumpu ke makhrajnya kuat. Ya. Sedangkan sifat lawannya dari syiddah adalah rukhawah. Rukhawah itu adalah lin, lembut. Dan secara istilah adalah suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf, karena lemahnya si huruf tersebut tidak begitu bertumpu ke makhraj. Ya. Nah, hurufnya yaitu selain huruf-huruf selain huruf-huruf syiddah, kemudian dan selain huruf bainiyah, nanti ada antara syiddah dan rukhawah namanya bainiyah. Ya, kalau syiddah tadi ajid, qatin, bakat tertahan a, ab, aj. Kalau rukhawah ngalir. Ngalir. Gitu. Ya. Misalnya ya, lebih ngalir gitu. Az,
Az gitu. Nah, di antara syiddah dan rukhawah ada satu sifat namanya bainiyah. Ya, sifat bainiyah itu sifat pertengahan, tidak dibilang syiddah, ya tidak dibilang rukhawah. Tidak dibilang tertahan suara, tapi tidak juga dibilang tidak dibilang tertahan, tapi tidak juga mengalir gitu. Jadi di antara keduanya. Nah, secara bahasa bainiyah itu al-i'tidal, pertengahan gitu. Nah, secara istilah adalah tidak sempurnanya tertahan suara, tidak betul-betul tertahan. Ya, seperti halnya syiddah, tapi tidak juga mengalir seperti halnya rukhawah gitu. Jadi pertengahan. Hurufnya dikumpulkan dalam ungkapan lin Umar. Lembutlah lin Umar, lembutlah hai Umar. Ya, secara bahasa gitu, lembutlah hai Umar. Nah, di situ hurufnya lam, nun, ain, mim, ra. Itu. Ya, itu. Kemudian peringatan, hams dan jahar itu kaitannya dengan nafas. Yang tadi pertama, hams, jahar. Fahathahu syakhsun sakat itu terkait dengan nafas. Tapi kalau syiddah dan rukhawah itu hubungannya, dan bainiyah hubungannya dengan suara. Nah, bagaimana dikatakan bahwa lin Umar itu disebut bainiyah di antara keduanya? Kalau kita mengucapkan lam kan al, itu lidah itu nempel ke langit-langit dan tidak ada akses suara yang bisa, tidak ada celah yang bisa menyebabkan suara itu ngalir. Al tertutup. Terus yang bikin ngalirnya gimana? Dia itu ke pinggir gitu. Jadi di satu sisi dia itu syiddah karena menutup akses suara, di makhrajnya lidah naik ke langit-langit, al gitu nggak ada celah. Tapi sisi lain keluarnya lewat pinggir rukhawah. Jadi antara syiddah dan rukhawah, bainiyah lam itu. Al. Kemudian nun bagaimana dikatakan antara syiddah dan rukhawah? Ya. Nah, nun ini ketika kita menaikkan lidah ke langit-langit, an itu sudah menutup akses suara di situ. Karena lidah naik ke langit-langit tidak ada celah suara. Berarti kan syiddah di situ satu sisi, tapi satu sisi ngalir lewat khoisum, lewat hidung gitu. Rukhawah gitu, antara syiddah dan rukhawah. Maka nun itu disebut bainiyah. Nah, ain bagaimana? Ain dikatakan antara syiddah dan rukhawah, tidak dibilang menutup, tidak juga dibilang mengalir banget. Nah, berarti dia itu kalau mengucapkan ain a tidak a gitu, tidak juga tidak panjang gitu. Gitu, jadi pertengahan. Mim, bagaimana mim disebut bainiyah? Ketika kita mengucapkan bibir kita tertutup, tidak ada akses suara berarti syiddah, tapi keluar lewat hidung rukhawah, antara syiddah dan rukhawah, itu mim. Kemudian ra, ar. Nah, ra itu kalau dilihat di gambarnya, nanti kalau digambarkan itu ada celah. Di tengah itu ada celah sedikit, di situ ada akses suara gitu. Memang nutup tapi masih ada celah keluar. Jadi antara syiddah dan rukhawah. Itulah dikatakan lin Umar, pertengahan antara syiddah dan rukhawah. Nah, kemudian ini catatan tentang ajid qotin bakat. Nah, nanti syiddah itu ketika disukunkan kan tadi, ketika disukunkan a, ad, ad, ak, ab, ak, at. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ada pembahasannya tersendiri di sini. Nah,
bagaimana cara katanya menyelesaikan huruf yang syiddah, cara untuk supaya ringan gitu huruf yang syiddah itu. Yang pertama adalah dengan membuat dia itu hams. Hams itu ada pada huruf kaf dan ta gitu. Jadi ketika kita mensukunkan kaf, ak, itu kan syiddah, ak. Nah itu kalau secara alamiahnya orang Arab tidak akan cuma begitu saja. Ak, at, sudah saja gitu enggak. Allahu akbar, nah, enggak begitu. Tapi ya, dia itu dibuat ringan dengan menjadikan si kaf dan ta itu hams. Berarti ak, ak. Nah, ketika lepas lidah di langit-langit itu ada udara yang keluar. Ak, ak, ak. Allahu akbar. Nah, gitu. Kemudian ta juga sama. At, at. Tabat, tabat. Gitu. Nah, gitu. Jadi yang pertama cara untuk meringankan syiddah itu adalah dengan sifat hams itu ada pada kaf dan ta. Ya. Kemudian yang kedua dengan qalqalah. Ya, tadi kan ajid kotin bakat itu kaf sama taknya sudah diringankan dengan hams. Sekarang yang ajid, yang jid kotin itu kan jim dal kof kemudian po dan ba. Ya, jid kotin ba itu. Itu gimana cara meringankan menyelesaikan dari syiddah itu dengan mengkolah-kolahkan. Jadi kan tadi syiddah ak, ya, nggak mungkin orang Arab cuma bahasa Arab itu tidak hanya begitu saja ak, tapi dia kol-kolahkan akko, akko. Nah, jadi terasa lebih ringan. Ab, aj, ad. Nah, jadi lebih ringan ketika mengucapkan. Misalnya tidak iqra, iqra. Nah, itu kan berat syiddah. Kemudian dibuat lebih ringan secara alamiahnya orang Arab dengan kol-kolah. Iqra gitu. Misalnya watab, kasab, masad gitu. Jadi itu dikumpulkan dalam qutbu jadin ya. Dikumpulkan dalam ungkapan yang lain disebut qutbu jadin. Berarti apa yang belum diselesaikan? Kaf dan ta tadi sudah, yang syiddah itu dengan hams. Kemudian jid kotin ba, nah itu sudah selesai dengan qalqalah. Kemudian dibikin satu ungkapan yang baru lagi dikumpulkan dalam qutbu jadin. Berarti yang kurang apa? Yang belum? Ya, hamzah. Nah, hamzah ada banyak cara menyelesaikannya. Yang pertama, hamzah itu dengan hadzaf, dengan buang. Gitu. Ya tentu saja tidak dalam hafs yang kita baca gitu. Hamzah dibuang misalnya kan as-sama gitu. As-sama. Nah, dibuang hamzahnya. Itu cara yang pertama, hadzaf, buang. Yang kedua ibdal. Ibdal misalnya ibdal itu menukar menjadi huruf mad. Nah, yu'minu yu'minuna wabi'r wabi'r. Nah, menjadi yuminuna. Jadi lebih ringan. Yuminuna wabir. Yuminun wabir. Nah, itu lebih ringan dengan diibdal begitu. Yang ketiga naqal. Nah, tadinya man amana menjadi mana mana. Itu namanya naqal. Kemudian yang keempat bisa juga dengan sakta. Man aman. Man aman. Itu juga sakta. Ya. Kemudian dengan idkhal. Ya. A'alta. Nah, idkhal. Nah, idkhal ini nanti coba saya tanyakan ke guru saya.
Ini kita lewat yang idghal. Kemudian tashil. Tashil itu bacanya itu lebih apa? Tidak aa gitu, tapi a'jami. A'jami. Nah, itu namanya tashil. Gitu. Nah, itu seperti itu disebut apa cara-cara menyelesaikan hamzah gitu. Tapi tidak semua kita membaca ini gitu ya. Ini tentu saja dalam qiraat yang lain gitu. Paling di yang kita baca paling tashil yang ini a'jami, a'jami. Nah, ini ada tapi yang lain-lainnya tidak di qiraat yang lain. Nah, itu seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya isti'la. Ya, isti'la itu irtifa, tinggi, ya, tinggi. Itu secara istilah itu irtifa'un muakhiratul lisan, ya. Ilal hanak al-a'la 'inda nutqi bi huruf khussa dhaghtin qidh. Jadi langit-langit itu naik, langit-langit belakang itu naik ke atas. Ya, naik ke atas itu namanya irtifa. Sehingga suara itu lebih terasa lebih tebal. So, do naik ke atas. Ya. Kemudian gha, to, ko, dha. Jadi langit-langit. Lidah belakang naik diangkat ke langit-langit. Nah, jadi menebalkannya dengan itu, bukan dengan memonyongkan bibir. Misalnya bukan memonyongkan bibir. So, bukan memonyongkan bibir, tapi dengan mengangkat lidah belakang ke langit-langit itu. Namanya isti'la. Kha, sa, do, gha, to, ko, gitu. Dha, gitu. Jadi lidah belakang diangkat. Nah, tentu saja dalam ilmu tajwid itu memonyongkan bibir hanya berlaku pada dhammah. Kalau selain dhammah ya jangan dimonyongkan. Jadi tetap terbuka mulut, tidak seperti tadi enggak begitu. Gitu. Kemudian lawannya apa namanya isti'la, nanti istifal. Tapi di sini ada sedikit penjelasan tentang tafkhim. Ini bagus juga kita bisa mengikuti penjelasan ini. Tafkhim itu tebal, tasmin, menggemukkan, membuat gemuk, namanya tafkhim. Ya. Nah, secara istilah itu adalah huruf itu ketika diucapkan menjadi gemuk dan memenuhi mulut gitu ya dengan gemaknya itu. Ya. Yang tebal yang pertama adalah ada marotib ya, ada level-levelnya. Ya, ini ulama membagi tafkhim itu menjadi beberapa level. Ya. Tapi ada madhabnya. Ada madhabnya. Yang pertama, madhab pertama katanya dia itu menjadikan mengkategorikan. Yu'iddu maratibat tafkhim salatan. Mengkategorikan level tafkhim, menebalkan huruf itu jadi 3. Itu maftuh, fathah, itu kemudian madmum, dhammah, kemudian maksur, kasrah. Ya. Sedangkan kalau sukun nanti ngikut ke sebelumnya. Madhab kedua itu jadi 5 level. Yang pertama fathah. Yang setelahnya alif. Misalnya khasirin itu yang paling tebal. Ya. Tosin itu lebih tebal karena
di depannya ada mad, ada alif. Yang kedua fathah, maftuh tapi tanpa alif, tanpa mad. Khosir. Yang ketiga dhammah, khusr, khusr, khu, itu dhammah. Yang keempat sukun, ya, ya, ikhsa'u, ikhsa'u, sukun. Ya, yang kelima kasrah, akhi, akhi, gitu. Jadi ada 5 level untuk menebalkan. Ya, teorinya seperti itu, tapi tetap kita untuk mengetahui bagaimana ketebalan bacaan itu tentu harus dengan talaki dengan para guru ya. Karena tadi juga kata Syekh Ammar itu, walaupun kita membaca jazariyah mengulang-ulang sampai 100 kali kalau enggak talaki itu tetap kita enggak akan bisa gitu. Jadi harus membacakan bacaan kita di depan guru kita. Nah, kemudian lawannya isti'la, itu tadi catatan ya, karena kaitannya khusso dogtin qir, itu adalah huruf isti'la dan ada kaitannya dengan ketebalan huruf, maka tadi disinggung tentang tafkhim. Lawannya itu istifal. Istifal itu adalah inkhifad, turun, rendah. Inhitat, turun, rendah. Ya. Secara istilah itu lidah belakang itu turun ya dari langit-langit atas ya ketika kita mengucapkan. Berarti hurufnya itu ya selain khusodogtin qir itu selain itu berarti istifal ya, tidak mengangkat langit-langit. Misalnya ba, ta, sa itu kan ringan semua, langit-langit belakang enggak di atas. Ba, ta, sa, ja, ha. Ini baru kha. Kha lebih terasa tebal. Da, za, ro, za, sa, sha, fo. Nah, ini tebal. Fo, angkat lidah belakang. Do, to, do, vo. Nah, itu seperti itu. Itu lawan khussodog din qir itu berarti istifal. Nah, istifal berarti lawannya tebal ya tipis. Nah, di sini dibahas tentang tarqiq ya. Ringan, nuhul ya lebih ringan, lebih mudah gitu, lebih santai. Ya, ketika kita mengucapkan itu tidak mulut itu tidak penuh dengan gemak suara huruf yang diucapkan. Ya, itu ya istifal. Kemudian sifat berikutnya yang ada lawan itu itbaq. Itbaq itu ilsok, nempel. Itbaq itu ilsok. Secara istilah itu nempelnya dua bagian lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf itbaq itu. Ya. Jadi lidah itu nempel ke langit-langit atas itu. Tentu saja lidah belakang ya. Lidah belakang ya ia nempel, terus lidah yang menjadi tempat bertumpuknya makhraj juga nempel. Seperti misalnya po. Po itu kan ujung lidah ketemu perbatasan antara gusi dan gigi, tapi bagian belakang gigi ini perbatasannya gusi dan gigi atas. Nah, nempel di situ kan depannya. Belakangnya juga nempel ke langit-langit. Dia tebal. Po, po, po. Gitu. Jadi dua titik dia nempel ke langit-langit. Bo, 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 bo. Bod itu kan pinggir lidah satu, dia nempel ke geraham bagian dalam. Yang keduanya sudah begitu langit-langit nempel, lidah belakang nempel ke langit-langit. Tebal. Bo, bo, walau bo, tebal. Kemudian fo, lidah depan itu nempelnya di gigi yang bawah belakangnya. Belakangnya lidah belakang nempel ke langit-langit. Fo. Nah, lebih gemuk suaranya. Kemudian vo
Yang pertama yang nempel itu ujung lidah ke ini, ke apa namanya, ujung gigi sari atas. Yang kedua, lidah belakang naik ke atas. Wo, wo, wo. Nah, gitu. Ini berarti kan sad, dod, po, dan dha ini adalah huruf selain isti'la tadi, ini itu dia itu itbaq. Selain naik juga ya nempel gitu lidah belakangnya ke langit-langit. Sedangkan kha dan qaf cuma naik aja nggak sampai nempel. Isti'la saja, tidak sampai itbaq. Nah itu. Lawan itbaq itu infitah. Infitah itu iftiraq, misah, terpisah. Iftiraq. Ya, terpisah itu dua sisi lidah, bukan dua sisi, dua bagian lidah dari langit afwan. Dari afwan. Ya, dari langit-langit itu ya dia nggak nempel. Itu ya selain huruf ini, selain sad, so, bo, o, dan vo itu. Selain itu ya namanya infitah. Nah itu. Nggak nempel gitu ya. Kemudian idlaq. Idlaq itu hiddatul lisan. Ya, hiddah itu tajam ya lisan. Maksudnya secara istilah itu pengucapannya cepat gitu terhadap huruf-huruf idlaq itu. Dia dikumpulkan dalam farra min lub. Farra min lub itu huruf idlaq. Nah, idlaq ini nanti di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran gitu ya. Nanti huruf asli 4 itu di dalam Quran, huruf asli 4 ataupun huruf asli 4 ataupun hurufnya lebih dari 4 ada 5, itu dia mesti ada salah satu di antara ini, farra min lub. Gitu. Kita bisa coba lakukan penelitian. Itu saya cuma dengar dari lihat ceramahnya Syekh Aiman. Kata beliau mengatakan kalau hurufnya aslinya 4 ataupun ada tambahan 5 huruf ataupun huruf asli 5, huruf asli 4 gitu. Nah, itu kalau itu mesti ada salah satu dari huruf idlaq ini. Ya, supaya meringankan gitu. Karena dia itu cepat keluarnya dari mulut kita itu. Nah, itu begitu. Sedangkan kebalikannya adalah sifat ismat. Ismat itu al-man'u, tercegah. Ya, maksudnya tercegahnya huruf ya min an yubna minha wahdaha fi kalamil Arab. Maksudnya huruf itu tidak mungkin terbina dengan hanya huruf-huruf ismat ini. Dia mesti ada tersisipkan huruf idlaq ya supaya lebih ringan gitu kan. Itu seperti itu. Nah, berarti lawan dari idlaq huruf-hurufnya yang mana saja? Ya, berarti selain farra min lub itu idlaq. Misalnya contohnya Allah Akbar. Asjad. Asjad itu emas ya. Asjad. Asjad. Coba lihat. Nah, itu huruf hija ma ada huruf idlaq. Ini huruf-huruf ismat ya. Asjad, ain, sin, ain, sin, jim dan dal ya, tapi tentu saja tidak ada di Quran. Astus ya, tidak ada di Quran ya. Ya, tapi kalau di Quran katanya begitu kata, tapi ya kalau rajin sih kita bikin penelitian, katanya selalu yang rubai atau khumasi itu huruf-huruf yang itu mesti ada salah satu dari farra min lub gitu. Kecuali di luar Quran ya, di luar Quran seperti asjad itu kan memang nggak ada.
gitu. Tapi penelit ini kan berbicara tajwid, berarti kaitannya dengan Quran. Kalau bicara bahasa Arab secara umum ya tentu tidak dimasukkan ya istilah idlaq dan ismat ini. Nah itu yang ada lawannya. Nah, sekarang yang tidak ada lawannya, sofiruha sodun wazayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wayaun sukina. Nah, sofirnya dari sifat huruf itu adalah sod, zai, dan sin. Kemudian qalqalah dikumpulkan dalam qutbu jadin. Kemudian lin adalah wawun wayaun sukina. Waw dan ya yang dua-duanya disukunkan. Wan fataha dan berharokat fathah si waw berharokat fathah qoblahuma. Huruf yang sebelum waw dan ya itu. Berarti ada sofir, ada qalqalah, ada lin, kemudian ada lagi walin hirof. Inhirof itu nyingkir berbelok gitu. Suhiha disohihkan pada lam dan ra, wabi takririn dan dengan tikror atau pengulangan, ju'il dijadikan pada ro itu. Kemudian tafashi menyebar. Ini ada berapa tuh? 7 ya. Ya, kita mulai dari sofir. Sofir itu suara yang seperti suara burung gitu. Istilahnya sofir. Nah, secara istilah adalah suara tambahan yang keluar dari gigi seri. Keluar melalui itu maksudnya. Melalui gigi seri dan ujung lidah. Gitu. Untuk zai, nah, gitu. Jadi antara ujung lidah dan gigi seri itu keluar seperti desis gitu, suara burung. Ataupun seperti lebah gitu. Kenapa bisa sampai begitu? Karena sempitnya ruang udara untuk keluar. Sehingga ada timbul suara begitu. Hurufnya adalah sin, sad, dan zai. Gitu. Kemudian ketika sad katanya tidak menggunakan syafatain, bukan so dengan bibir di so gitu, tapi dengan ujung lidah tentu saja ya. So. Jadi bukan so dimonyongkan bibirnya gitu. Jadi bukan ihdinas gitu. Itu catatannya begitu. Kemudian qalqalah. Yang pertama sofir, sadun, wazayun, sinu. Sad, zai, dan sin. Kemudian qalqalah. Qalqalah itu idtirab. Benturan, gitu. Tahrik, gerakan. Disebut qalqalah itu secara istilah adalah idtirabul harfi hala sukunihi hatta tusma'a lahu nibratan qawiyatan. Jadi seperti apa namanya? Intinya pantulan huruf ya ketika kita mensukunkan. Nah, sehingga terasa gitu ada satu pantulan yang kuat. Itu qutbu jadin. Ya. Ya. Derajat qalqalah ada sugro. Sugro itu qalqalahnya itu ada ketika wasol ya. Ibtiro. Nah, itu ada di tengah istilahnya qalqalah sugro. Ya, lebih ngalir gitu kan. Ibtiro. Nah, contoh lain misalnya wa yaqta'un gitu. Qad ja dia ngalir. Lam yalid walam
dia ngalir. Itu namanya sugro. Nah, kalau kubro dia di akhir, dia nggak ngalir, jadi lebih terasa kol-kolahnya. Lahab, lahab itu. Walam yulad, lad. Nah, yang ketiga ketika bertasdid itu disebut kubro asyad, ya. Ya, yaitu misalnya al-haqqa watab, watab gitu. Kemudian berikutnya sifat lin. Lin itu suhulah, gampang. Lawan dari khusyunah. Jadi lawan dari apa namanya, kasar gitu ya. Lin, lembut, suhulah. Yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan lembut ya, dan tidak berat gitu. Hurufnya adalah waw, waw sakinah sebelumnya fathah, ya sakinah sebelumnya fathah. Khauf, bait. Nah, kalau diwakafkan ya berarti jadi madlin, khauf, bait. Kalau enggak ya berarti lin saja. Ghairil, ghairil, ghairil maghdubi. Nah, dia bukan mad, ya, itu namanya lin. Kemudian inhiraf, inhiraf itu mail, udul, apa namanya, nyimpang gitu, miring, geser gitu, inhiraf. Cara istilah ngegeser dari makhrajnya suara itu, gitu. Itu ada pada lam dan ra. Ya. Ketika tadi lidah itu kita mengucapkan al itu kan lidah itu udah nempel di langit-langit dan nggak ada suara di situ, tapi suaranya malah ke pinggir. Kalau ro ar ar, nah, nempel di langit-langit tapi ada celah sedikit masuk di situ, ya, itu namanya inhiraf. Kemudian takrir, secara bahasa itu i'adatu syai' marrah ba'da marrah, kembali berulang-ulang gitu. Takrir, bulak-balik. Kemudian salah istilah itu irti'adu torfil lisan, getaran ujung lisan ketika mengucapkan huruf ro. Gitu. Hurufnya hanya ra saja, aru, aru. Nah, kalau kata Syekh Abdul Aziz itu, kata beliau, beliau mengatakan sebenarnya takrir itu bukan untuk menjelaskan bahwa ro itu berulang-ulang gitu kan. Takrir itu secara bahasa itu berulang-ulang. Tapi maksudnya takrir itu menyebutkan supaya jangan ditakrir gitu, jangan diulang-ulang, tapi dikhofa, disembunyikan, dikurangi pengulangannya. Gitu. Jadi hanya ar-Rahman, ra, bukan ro, bukan. Itu. Jadi takrir itu sifat ini sifat yang harus dihindari gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau takrirnya itu harus disamarkan, ya, tidak kentara seperti roh gitu. Hurufnya hanya roh saja. Ya. Nah ini ilam anna takrir sifah mu'ibah lirra wa qad dzukirat litujtanab. Ketahuilah bahwa takrir itu sifat yang mu'ibah, yang eh, yang yang apa namanya, mengaibkan itu yang tidak bagus ya, lirro, bagi ro itu. Kalau gitu kan nggak bagus, sehingga disebutkan sifat takrir itu litujtanab, supaya dijauhi, jangan dilakukan takrir itu pada ro gitu. Ya, tetapi bukan berarti jangan diulang-ulang. Maksudnya bukan berarti jangan tidak ada takrirnya gitu, tapi ada, tapi diikhfa, dikurangi sekali gitu. Itu seperti itu.
Kemudian tafasyi, terakhir tafasyi. Tafasyi itu ittisa' wal intishar, meluas, menyebar. Kemudian secara istilah itu tersebarnya angin di mulut ya ketika mengucapkan huruf shin, shin, asya gitu, terasa sekali tersebar. Nah, kemudian terakhir istitalah, memanjang. Istitalah, memanjang. Secara bahasa itu tul wal imtidad, memanjang. Secara istilah itu makhraj itu memanjang dari awal sisi lidah yang belakangnya, pinggir lidah belakangnya sampai ke depan, sampai batasnya dengan adnal hafah. Ya, kalau ditunjukin ya. Nah, dari belakang sampai ke depannya itu. Nah, sedangkan di depan ini sampai ujung itu namanya adnal hafah. Tapi ke belakang itu namanya hafah al-lisan, sisi lidah. Nah, itu memanjang makhrajnya. Itu hanya ada pada bod, walad, walad bo gitu. Bod itu. Nah, untuk lebih mentakbik, lebih menguatkan lagi makhraj dan sifat itu, selain teori-teori ini, yang paling intinya itu adalah talaki gitu. Jadi kita bisa bertalaki dengan para guru offline ataupun online gitu. Nah, juga karena saya juga mengajar di lembaga tarbiyah Islam ya, jadi sekalian mempromosikan gitu ya. Kami juga membuka kajian talaki dengan masyayikh dari Timur Tengah, di antaranya dari Al-Azhar, ada Syekh Ammar, ada Syekh Ahmad Isom Tamadi, juga dari Yaman, ada Syekh Usamah, juga dari Palestina, ada juga Syekh Hamzah, dan beberapa masyayikh. Nah, kalau berminat silahkan mendatangi, menghubungi LTI, itu di situ banyak daurah-daurah dengan masyayikh, termasuk talaki Quran, walaupun online, tapi insya Allah tetap faedahnya besar sekali gitu. Nah, tapi nanti ke depan insya Allah kita mau kedatangan Syekh Abdurrahman dari Saudi. Beliau aslinya Yaman. Beliau akan jadi pengajar guru kami tetap di LTI ya. Kalau yang orang Bandung bisa insya Allah datang saja ke LTI. Itu barangkali tentang makhraj ya. Silahkan mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin tambahan silahkan. Cukup sampai di sini. Ustadz, Afwan mau tanya, ada yang mengatakan sifat khofa pada huruf H. Itu bagaimana Ustadz? H, sifat khofa pada huruf H. H. Tengah tenggorokan atau H yang tenggorokan bagian bawah. H gitu ya. Nah, ya, H. Sifat khofa ya. Nanti coba saya mutolaah ya. Sekalian saya konsultasikan dengan para masyayikh insyaallah. Gitu. Ustadz mau tanya. Enggak Ibu Siti. Ini mengenai kol-kolah itu kan yang kutubun jadid itu karena memiliki sifat sidah tertahan ya Ustadz. Namanya huruf-hurufnya itu memiliki sifat sidah dan jahar ya Ustadz. Iya, betul. Kemudian? Ya, makanya ketika diucapkan itu tuh dipantulkan suaranya, kecuali amzah. Amzah kan tidak termasuk kol-kolah ya Ustadz? Enggak masuk. Jadi karena syiddah itu sangat berat sekali, nah penyelesaiannya itu gimana? Kalau kaf dan ta itu dengan hams. Ak. Oh. Nah itu. Tapi kalau yang qutbu jadin itu juga syiddah, menyelesaikannya supaya lebih ringan itu dengan qalqalah. Ako, aji. Nah, kalau hamzah menyelesaikannya tadi ada banyak, ada ibdal gitu. Oh iya, ibdal. Nah, saya kemudian, belum paham ibdal itu Ustaz. Ibdal itu menukar. Misalnya a mana, hamzahnya 2 kali, a mana, terus hamzah diganti jadi mad supaya ringan. Amana. Jadi amanah jadinya. Itu ibdal. Kemudian ada tashil,
ajami gitu. Kemudian ada lagi tadi ada beberapa ya, ada saktah juga gitu yang ya, jadi punya beberapa penyelesaian yang tentu tidak semua ada di bacaan Quran Hafs an Asim yang kita suka baca itu gitu. Iya Ustaz. Ya, baik. Jadi tadi yang pertanyaan Bu Lia PR ya, mohon maaf. Nanti coba saya cari. Ada lagi mungkin tambahan? Cukup. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.